Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku akan menjelaskan ke kalian bagaimana caranya untuk menyembuhkan diri kalian sendiri atau self healing. Yang pertama yang di sini yang harus kalian tetapkan ke dalam pikiran kalian adalah tenangkan pikiran kalian, tarik nafas, dan tahan selama 8 detik, lalu pelan-pelan hembuskan dari mulut. Sesudah itu kalian harus membuat diri kalian senyaman mungkin dalam segala situasi yang ada dalam hidup kalian. Dan lagi kalian harus menyadari bahwa resistance yang ada di dalam diri kalian ketika kalian mau healing dari sebuah penyakit yang ada, seperti misalnya kalian membenci seseorang gitu. Kalian harus menyadari itu dan bilang sama diri kalian sendiri bahwa nggak apa-apa, kita belum bisa, dan nggak apa-apa kita belum mampu untuk sembuh, karena proses penyembuhan itu memang tidak gampang dan tidak mudah gitu loh. Jadi orang-orang harus menyadari bahwa kalau misalnya kita memang belum bisa sembuh, tidak apa-apa, tapi seenggaknya diusahakan. Jangan sampai tidak berusaha sama sekali untuk menyembuhkan diri sendiri. Itu proses yang harus kita tanamkan ke dalam otak kita. It's okay that I don't like feeling this, and yet it's here so that I can make peace with it. I love the part of me that wants to resist for trying to protect me. Saya mencintai diri saya sendiri. Saya sangat menyadari bahwa ada hambatan-hambatan yang ada di dalam diri saya yang berguna untuk melindungi diri saya sendiri. Jadi di proses ini kita menyadari bahwa kita menerima diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan tetap sangat lembut terhadap diri kita sendiri gitu loh. Be extremely gentle with yourself during this process. Like any practice, it might take you a few tries before you get good at it. Don't worry, any attempt at loving yourself and all your emotions is better than none. Okay? Jadi jangan terlalu takut untuk bilang ini udah gagal, ini udah gagal. Di dunia ini tuh sebenarnya gimana ya? Nggak ada yang gagal gitu loh. Kalau misalnya pun kita gagal dalam sesuatu hal, kita harus bilang bahwa ini pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi. Entah gimana caranya, harus kita temukan dengan usaha kita bahwa kalau hari ini kita gagal, misalnya kita gagal mengendalikan diri, kita marah akan sesuatu hal yang kita nggak suka gitu. At least kita menyadari bahwa Oke, hari ini saya gagal, tapi nextnya saya jangan gagal lagi gitu. Dengan proses seperti ini kita akan merasa bahwa nggak apa-apa untuk gagal daripada kita tidak mencobanya sama sekali. Oke? Dan yang paling penting adalah kalau misalnya kalian punya dana lebih gitu untuk support diri kalian sendiri, jangan takut untuk mencari pertolongan ke psikolog supaya kalian bisa terapi. Kenapa aku bilang gitu? Karena dengan kalian terapi, kalian bisa cerita sama psikolog, tapi kalian harus cerita sejujur-jujurnya gitu loh. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Misalnya kalian ngomong saya merasa saya sedih, atau saya merasa saya kesel, atau saya merasa saya marah. Kalian harus ngomong gitu loh. Berusaha untuk mencari support dari teman-teman. Apa aja sih yang sebenarnya kekurangan saya gitu. Gimana caranya kita untuk menyembuhkan diri di sini adalah dengan berharap serendah-rendahnya terhadap diri sendiri. Jangan berharap yang tinggi-tinggi.
Kenapa aku bilang gitu? Karena kita nggak bisa berharap yang terlalu banyak sama orang lain, nggak bisa. Sama diri kita sendiri, seenggaknya kita udah berusaha gitu loh. Seenggaknya kita udah bilang bahwa oke, saya sudah berusaha, nggak apa-apa saya gagal, tapi jangan diulangin lagi. Yang penting saya sudah berusaha. Dan kalau misalnya kalian merasa tetap tertekan atau merasa nggak bisa atau merasa salah terus di dalam hidup kalian, itu lama-lama akan menyiksa diri kalian sendiri gitu loh. Jadi solusinya di sini menurut aku untuk bilang sama diri sendiri kayak gini, terima kasih sudah berusaha, terima kasih mau tetap bertahan. Kita harus bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa hidup, bernafas, mencintai diri kita sendiri, dan mempunyai segala sesuatu yang kita punya saat ini, hari ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita harus menyadari bahwa hidup kita memang sangat beruntung. Tapi di sini jangan membandingkan keberuntungan kita dengan orang lain, penderitaan orang lain. Karena gini, ketika kita membandingkan keberuntungan kita, misalnya kita membandingkan kekayaan yang kita punya dibandingin ketidakpunyaan orang lain, ini sebenarnya merupakan sebuah ego. Jadi kita tuh kasarannya lagi bilang bahwa kita beruntung punya sesuatu, sedangkan orang lain nggak punya gitu. Suatu saat, orang-orang yang seperti ini akan membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih tinggi gitu loh. Jangan sampai kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain yang lebih tinggi. Karena kalian pasti akan ngerasa insecure, itu nggak mungkin banget enggak gitu. Jadi bandingkan diri kalian hari ini dengan diri kalian yang kemarin atau yang minggu lalu atau yang tahun lalu gitu loh. Jangan bersyukur ketika ada orang yang sedang menderita. Misalnya ada orang yang lagi banjir, terus kalian bersyukur, oh untung ya kita nggak banjir gitu. Itu seakan-akan kalian bersyukur di atas penderitaan orang lain gitu loh. Jangan seperti itu. Tapi kita harus bersyukur karena hari ini kita lebih baik daripada kemarin. Misalnya kalian hari ini sehat gitu. Terus kemarin-kemarin kalian sakit, habis dirawat inap, atau kemarin kalian habis jatuh gitu. Kalian pernah gak sih kepikiran bahwa iya ya, bersyukur banget hari ini gue sehat, gak kenapa-napa, gak kehujanan. Kemarin kan gue udah sakit, kemarin gue misalnya kemarin gue tuh sakit ini gitu. Terus hari ini gue udah sembuh gitu. Coba deh perhatiin perbandingan antara diri kalian yang kemarin sama yang hari ini itu jauh lebih baik daripada kalian membandingkan diri kalian yang hari ini sama dirinya orang lain gitu. Kayak maksudnya kalau kalian ngebandingin diri kalian sama orang lain tuh nggak bakalan ada habisnya gitu loh. Jadi jangan pernah ngebanding-bandingin diri kalian sama orang lain, nggak bagus, oke? Dan yang terakhir adalah jangan pernah ngebuat diri kalian sendiri kayak sedih. Misalnya gini, kalian abis diputusin pacar gitu. Kalian harus mikir bahwa pasti ada rencana yang lebih baik lagi. Mungkin boleh sih untuk flashback ya, tapi jangan sampai kayak menghakimi diri sendiri. Karena orang yang suka menghakimi diri sendiri itu nggak akan bahagia. Mereka pasti akan mencari-cari alasan kenapa sampai sekarang mereka masih sedih, kenapa sampai sekarang mereka masih terluka gitu loh. Jadi usahakan untuk jangan mencari-cari alasan untuk bersedih ketika lagi self healing ini, oke? Usahakan melihat hal-hal pencapaian yang sudah kalian capai sampai saat ini gitu. Misalnya kalian bilang ini, tapi kak aku kan gak punya pencapaian gitu. Pasti kalian punya pencapaian. Pencapaian kalian adalah sampai saat ini masih hidup, masih sehat, terus bisa nonton YouTube. Bukankah itu pencapaian? Jadi jangan terlalu bersedih akan segala sesuatu.
dan bersungut-sungut itu nggak baik, karena akan membuat tulang-tulang kalian terasa sangat lemas. Kalian tidak bersemangat. Oke, sekian video aku hari ini. Tetap semangat menjalani hari-hari kalian di tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Stay healthy, tetap pakai masker kalau keluar rumah, oke? Bye-bye!